Halo Tribuners, kembali lagi di Tribunika, Tribun bersama Unika. Masih bersama saya Elsa Elning Tias. Pada Tribunika kali ini kita akan membahas mengenai pendidikan yang mengembangkan talenta nih Tribuners. Kira-kira pembahasannya tentang apa dan ini Tribunika kali ini cukup spesial nih Tribuners karena narasumbernya nggak cuma satu, nggak Pak Ferdinand mulu nih, tapi juga mengundang beberapa mahasiswi yang berprestasi dan juga tentunya keren banget Tribuners. Nah, perkenalkan terlebih dahulu, ada di sebelah Elsa, Rektor Unika Sugio Pranoto, Bapak Ferdinandus Hindiarto. Halo. Selamat siang Tribuners, sehat selalu. Selamat datang Bapak. Gimana Pak, sehat kabarnya? Sehat selalu, sukacita selalu, pokoknya happy. Keren. Kalau nggak happy nggak sampai sini. Oh gitu ya, kalau murung malah di rumah ya. Baik, baik Bapak. Oke, kita kedatangan dua tamu nih Tribuners. Boleh diperkenalkan Bapak atau mungkin mau kenalan sendiri juga aja. boleh ya. Hari ini aku ngajak gitu, dua Pak. mahasiswi dari Fakultas Bahasa dan Seni. Aku nggak tahu jurusannya apa, angkatannya berapa, aku nggak tahu. Oke. Dari Evin dulu. Boleh. Halo Tribuners, nama saya Evelyn Anisia Cukusuma, biasa dipanggil Evin, dari Fakultas Bahasa dan Seni, jurusan Sastra Inggris, angkatan 2019. Keren. Oke. Selamat datang. Selamat datang. Gimana kabarnya? Baik dan happy juga. Happy juga. Wih, keren nih. Menular ya happy-nya ya. Baik, selanjutnya. Oke, halo Tribuners. Perkenalkan nama saya Riani Airin Putri Wenas, biasa dipanggil Airin, dan saya dari Sastra Inggris FBS 2019. Salam kenal. Wih, Oke, selamat datang. Iya. Oh, ini rektornya malah baru tahu gimana ceritanya ya. Sangkatan. Iya Pak, sangkatan. Baik, menarik sekali. Terima kasih banyak sudah mau hadir di sini dan juga mau bercerita seperti itu ya ke Tribuners. Kita mau kepo nih mengenai pendidikan yang mengembangkan talenta gitu loh. Ini kan dengar-dengar nih para mahasiswi ini sangat berprestasi gitu Pak, terutama di lingkup kampus seperti itu ya. Mungkin boleh ya sharing mengenai Sebenarnya tidak hanya prestasinya apa aja. kampus tapi di luar kampus juga sih. Nah, betul. Dan sebenarnya jumlah yang berprestasi 8.600, tapi nggak muat, setuju. Kayaknya. Agak banyak ya. Agak banyak ya. Oke. Iya, bahasa. Jadi kalau pendidikan itu sejatinya tidak hanya sekedar belajar tentang ilmu, tidak hanya belajar tentang teknologi, tidak hanya belajar tentang keterampilan teknis gitu ya. Betul. Tetapi justru yang paling utama sebenarnya lalu talenta setiap mahasiswa itu diberi ruang, diberi kesempatan, didukung, difasilitasi untuk berkembang. Nah, dua teman kita siang ini, aku nggak apa betul prestasinya apa, pengalamannya bagaimana. Saking banyaknya aku jadi mungkin host ya. aja ya. Oh my God. Saya rada gabut ya di sini ya. Oke. Ya, yang saya tahu Evin adalah Student of the Year 2021. Betul. Oke. Sebuah ajang pemilihan mahasiswa berprestasi tapi tidak hanya akademik. Maka yang dinilai tidak hanya IP-nya tetapi juga karakter, kepribadian, relasi, macam-macam termasuk wawasan budaya ya. Cukup Gitu banyak kira-kira. ya. Susah kalau nggak? Airin itu lomba storytelling yang aku tahu semenjak saya jadi direktur. Jadi di beberapa tempat ya, di beberapa event nasional, nanti mungkin harus dicoba dong storytellingnya kayak apa. Boleh ini, ada durasinya cukup kok, ada space yang cukup nanti. Boleh Airin nanti bercerita Jadi gitu ya di storytelling. Unika Sugio Pranoto kita tidak melulu dan tidak hanya bicara tentang keilmuan, tidak hanya bicara pengetahuan, tapi yang paling utama justru talenta-talenta mahasiswa harus dikembangkan, diberi ruang. Maka tagline kami kan talenta pro patria et humanitate. Apa karena Mangkang. Alumni. Waduh, kakaknya kelihatan banget ya. Oke. Ini keren banget, prestasinya juga luar biasa sekali. Ini salut banget. Saya sebagai kakak tingkat yang bangga dan juga agak minder. Keren banget kalian. Mungkin boleh diceritakan mengenai apa saja pengalamannya yang berkesan gitu selama Student of the Year atau mungkin pas lagi lomba storytelling itu boleh banget diceritain. Masing-masing gimana? Angkat dulu ya. Oke, di Unika, terutama di FBS itu sangat keren ya. Kita berdua benar-benar merasakan bahwa dosen-dosennya itu sangat-sangat suportif. Sampai kadang tuh ngerasa, aku siapa ya? Kok bisa mereka sendukung itu? Kayak misalnya ketika storytelling dari awal masuk itu kan berarti harus ada persiapan yang masih sama dosen-dosen gitu ya, Kak.
Nah, itu mereka jam berapapun kita hubungi dibales. Oke. Dan dulu itu kalau mungkin istilahnya mungkin bimbingan ya, kayak mereka cek cerita kita gimana, grammarnya gimana, itu bisa jam 12 malam masih direspon. Oh gitu ya. Dan itu ngeceknya bener-bener kalau misalnya kita bingung dan kita minta telepon, mereka pasti angkat gitu. Jadi supportnya sangat kuat buat kita Baik. gitu. One call away gitu Iya. ya istilahnya ya. Pak Ferdinand setuju dengan Saya statementnya? sering tengah malam terima WA juga. Oh, gitu ya Pak. Nggak apa-apa, biar akrab sama mahasiswanya jam berapa aja Iya, dibalas iya. gitu ya. Oke. Oke, menarik banget ini Airin. Itu salah satunya yang paling berkesan seperti itu ya selama pengalaman Iya. berdinamika Karena di Unika. bertahap. Kalau yang storytelling kan beberapa kali, jadi kerasa banget supportnya dari yang dipegang, masih dipegang erat, sampai sekarang udah dilepas sendiri itu mereka. Jadi nggak hanya membimbing tapi tidak mendidik, tapi membimbingnya juga lama-lama dilepas dan dilepasnya ketika kita sudah dirasa bisa, mereka akan lepas gitu. Oke. Jadi udah mulai rada autopilot gitu lah istilahnya Betul. ya. Oke. Juga saatnya mandiri. Ya, betul. Tapi tetap mereka kayak stay tune. Mantap, tetap ditandai ya. Oke, itu menarik banget. Moving on ke Student Iya. of the Year, bagaimana ini? Oke, sebenarnya kurang lebih sama Airin karena kebetulan kita dari fakultas yang sama, dosen yang membimbing pun kurang lebih sama. Oh, baik. Iya. Memang kerasa banget supportnya itu. Biasanya kan kalau misal nih dari masa SMA terus ke kuliah itu beda banget. Orang-orang selalu bilang kuliah tuh nanti dosennya udah nggak peduli lagi gitu. Pokoknya nggak kayak SMA deh, kalau bakal dilepas gitu. Tapi Oke. ketika saya masuk ke Unika, rasanya kok sama aja ya. Justru malah lebih support ya dosen-dosennya. Itu yang pertama. Yang kemudian kalau ngomong soal masa waktu Student of the Year itu juga sama kayak Airin. Kan pasti harus latihan presentasi, latihan membuat paper dan sebagainya. Dosen-dosennya tuh bahkan meskipun kandidatnya cuma saya satu, tapi saya dikelilingi 5 dosen gitu. Dan mereka tuh banyak ya, Pak? membantu semuanya. Makanya Iya, benar. mereka semua membantu. Bahkan pembuatan paper mereka mau, dosen beliau-beliau ini mau ngerevisi, kemudian presentasi, mau membenarkan grammar, bagian presentasi. Pokoknya paket komplit banget gitu. Dan saya merasa kayaknya tanpa FBS, tanpa Unika tuh nggak bisa. Nggak sampai bisa, sejauh iya ini betul, gitu. betul. Oke. Sponsor mulai bicara. Udah mulai hasil lagi ya. Terima Karena kasih ya. mungkin dosen-dosennya kita itu aware of small things gitu. Jadi oke. yang menurut kita aja kayak nggak kepikiran, mereka tuh udah Oke. Iya. dengan sangat jadi totalitas supportnya gitu. Oke, attention to details itu Ya. ternyata bangeti gitu ya Pak. Pak Ferdinand kira-kira sebegitu itu juga gak nih? Ayo dong, dari psikologi itu keren gitu. Saya ini Nanti kan ahli psikologi nih. psikologi nanti episode Oh, oke. berikutnya gitu ya. Berarti ada Ya, tapi nanti intinya di memang spirit di Unika Segio Pranoto bagaimana setiap mahasiswa yang datang dulu ATGW itu kan judulnya Awaken the Giant Within gitu. Sebelum diganti Arising the Grateful Winner ya. Betul. Artinya asumsi saya waktu itu adalah setiap mahasiswa yang datang itu giant Oke. dalam hal talenta, karena setiap orang yang datang pasti diberkati, diberi rahmat berupa bakat yang kadang-kadang butuh dibantu untuk menyadari bahwa Anda itu punya bakat. Yes. Oke. Anda itu punya talenta itu loh. Kadang-kadang kan perlu afirmasi dari orang lain, dari dosen, karena mungkin kultur kita tidak menumbuhkan PD, sehingga perlu lalu dosen-dosen membantu untuk mengembangkan itu. Dan saya pikir kesempatan diberikan support dalam teknis tadi yang sampai koreksi grammarnya, presentasinya dan sebagainya itu bentuk konkret supaya lalu talentanya Evin, talentanya Airin sungguh berkembang gitu. Yes. Intinya itu sih. Ya tidak hanya di bidang seperti storytelling ya, di basket, di badminton, di tenis, di paduan suara. Macam-macam, Paduan Pak. suara itu mungkin paling juga termasuk berat ya. Iya. Ketika mau lomba ke Barcelona tahun 2019 tuh, yang lain libur mereka tiap sore latihan. Iya. Tapi yang lain libur semester. Oke. Mereka latihan tiap sore, tidak selesai di situ. Masih harus cari dana pula. Danusan ya, danusan. Harus ngamen ke sana, Lupa. ngamen ke sini. Tapi lalu bagaimana peran dosen, peran pelatih dan sebagainya mensupport itu. Lalu Baik. ketika seperti Evin sudah alami, Airin alami, teman-teman Gracia, teman-teman basket, lalu apa ya? Lalu ketika sudah terbukti itu, oh iya ya, aku ternyata punya talenta. Betul. Nah, lalu kami berharap di universitas di kemudian hari dimanapun lalu meyakini bahwa setiap orang punya talenta, aku punya talenta harus kuberikan dong. Iya.
dikeluarkan gitu ya. Iya. Jadi diamond in the rough yang akhirnya dihaluskan oleh Unika seperti itu ya. Tapi banyak yang mengatakan bakatmu terpendam terlalu dalam. Aduh, terkubur di dalam sana, di dalam sumur. Oke. Nah, buat membangkitkan kesadaran akan bakatnya itu Unika punya trik tertentu mungkin atau mungkin pendekatannya seperti apa? Ya dulu Pak? wajib toh kegiatan NTGW ya. Latihan pengembangan pribadi itu kan sebenarnya tujuannya untuk membangun awareness saja. Oke. Bahwa Anda 4 tahun di sini bergabung di Unika sebagai mahasiswa itu kesempatan emas untuk mengembangkan talenta. Sia-sia kalau hanya kupu-kupu itu katanya. Iya. Kuliah pulang, Kuliah kuliah pulang. pulang sia-sia. Kalau kura-kura masih kuliah boleh. kuliah rapat gitu. Ah. Tapi kan tidak hanya rapat doang. gitu. Oke. Yang paling saya mimpikan sejak dulu itu pertama kali bikin NTGW adalah membangun relasi antar fakultas. Anak FBS kenal teknik, kenal ekonomi, kenal psikologi, kenal hukum, kenal TP gitu ya. Karena bagi saya ketika relasi jejaring ini kuat, semua persoalan hidup nanti selesai. Ada problem hukum, telepon yang teman hukum. Oh, betul. Iya, Jadi, benar. Anda mau bikin gedung baru, telepon teman-teman arsitek, selesai. Karyawannya nggak ada, Pak, harus nurut. Telepon teman psikologi gitu. Betul. Jadi sebenarnya semua selesai kalau membangun relasinya kuat itu, dan disitulah lalu interaksinya itu membangkitkan awareness, semakin menguatkan semakin. Oke, dari networking itu juga bisa Memang berpengaruh. peran dosen ya mungkin yang dirasakan Airin sama Evin cukup besar ketika apa ya? Kalau aku tanya ke mahasiswa S2 yang S1-nya dari berbagai kampus, setelah 1 semester kuliah di sini apa ya sih yang Anda rasakan beda? Relasi antara Iya, mahasiswa betul. dan dosen. Betul banget. Satu, tidak ada jarak. Ya kadang-kadang jaraknya benar-benar nggak ada gitu. Gimana ini konsepnya? Oke. Ya tetapi ketika sudah formal di kelas ya tetap happy sih. Tetapi lalu saya perannya dosen, teman-teman mahasiswa. Begitu keluar kelas ya sudah ngekek-ngekek bareng dan sebagainya. Bisa nongkrong gitu ya. Ya nongkrong bareng. Itu yang katanya teman-teman dari yang S1-nya tidak dari Unika itu yang dirasakan. Betul. Ya gitu, yang bakal ditemukan di universitas lain mungkin ya, dari Iya. networking dan juga gimana caranya bersosialisasi sama entah itu dosen, entah itu mahasiswa, Tribuners di Unika bisa semua. Menarik banget. Jadi sering aku diteriakin mahasiswa, Pak Medim! Oke, Aku diajak. jawab mantap, hai! Siapa aku juga nggak kenal. Nggak apa kan. Evin sama Airin pernah kayak gitu juga? Enggak, Oh, enggak. Ferdi. Kayaknya. Oh iya, Hari kalau lagi MC mesti Gitu ya? gitu. Oh iya. Kan menyapa. Nggak salah sih ya. Oke, mungkin ada pengalaman yang menarik juga dari Evin dan Airin selama berdinamika di kampus atau mungkin membangun networking dengan para Dengan mahasiswa teman-teman yang lain. lain gitu. Ya, mungkin boleh diceritakan seperti apa atau mungkin bentuk dukungan mereka terhadap prestasi-prestasi yang telah dicapai itu seperti apa? boleh. Kevin? Oh iya. Kalau dari aku pribadi, seperti yang tadi sudah disampaikan juga bahwa dukungan itu memang sangat kekeluargaan gitu loh kalau di Unika. Nggak cuma antar dosen mahasiswa, tapi antar mahasiswa dengan mahasiswa. Yes. Kayak misal dari fakultas kita misal tuh ada yang menang ini menang itu. Dukungan dari teman-teman pun juga mereka sangat mendukung gitu, kayak ngucapin selamat, mungkin tuh hal yang paling simple ya, tapi mereka lakukan itu tanpa mungkin ada rasa iri hati dan sebagainya. Maksudnya Betul. di sini kayak apa ya, komunitasnya tuh positif gitu. Oke. Dukungan tuh semua ada, bahkan nggak cuma ke dosen, ke teman-teman, tapi juga ke tenaga pendidik lainnya, ke karyawan. Itu kayak tidak ada batas seperti kata Pak Ferdi, bahkan Termasuk dengan cleaning service ya. Iya. Jadi ciri khas yang aku di tempat lain tidak kulihat teman-teman mahasiswa itu ya akrab, saling menyapa, bahkan sering ngobrol dengan betul ya, orang bahkan lain. beberapa teman-teman juga pernah makan bareng, saling nyapa, saling kenal begitu, Iya. terutama dengan mereka yang mungkin ada di fakultas masing-masing gitu. Betul. Jadi keadaannya tuh kayak suasana belajarnya mendukung, pertemanan mendukung, kayak dapat paket komplit tadi, semuanya jadi satu begitu. Nggak ada Seneng tembok banget. ya, nggak ada Betul tembok, jadi sekali. bener-bener Ya cair bener-bener suasananya. secair itu sih. Iya, Iya, betul. keren banget. Wow, ya merasakan juga sih soalnya waktu Iya. itu kayak bersosialisasinya memang beda sih, maksudnya. Iya. Wow, kita bisa dekat dengan siapa saja, kita bisa komunikasi sama siapa aja gitu, merasa akrab sama siapapun juga bisa gitu ternyata. Keren. Ternyata masih berlangsung ya sampai sekarang. Masih dong. Oke, masih ya. Keren. Ya, Oke. dengan budaya baru yang mau kita bangun, joyful learning, saya pikir justru harus semakin hangat gitu ya. betul. Relasi antar mahasiswa, relasi dosen mahasiswa dengan teknik, bahkan
yo informal, relasi-relasi informal itu menurut saya lebih kuat ya. Maka target saya makin banyak bangun sitting group itu. Oke. Itu kan untuk menstimulasi supaya kumpul, ketemu antar mahasiswa. Kadang-kadang bimbingan dengan dosen juga di tempat-tempat itu. Jadi itu harus formal di ruangan dosen. Kalau di ruangan dosen Sepaneng ya. Oke. Sepaneng ya. Udah tegang tambah tegang. Tegang, baik. Oke, tadi Irene belum menceritakan Iya. kalau dari Irene gimana? Kalau dari Evin kan tadi antar teman. Bentar, aku mau cek Oh, iya. dulu. Irene itu aslinya Manado. Sejak kapan masuk Semarang? Manado udah dari kecil sih, Pak. Oh, di Semarangnya udah dari kecil. Enggak jadi tanya. Karena adaptasinya kan Agak beda skip. gitu. Oh iya, betul juga sih, Pak. Ya, enggak. Kalau Evin dari sisi teman-teman pergaulan, mungkin Irene dari sisi suportif dekan, ya. Oke. Dekan Irene, Bapak Retang Gohangara. Dia sangat keren ya, dan rasa untuk memajukan FBS-nya itu kelihatan banget, bener nggak? Jadi kita pun mahasiswa yang bertalenta, berprestasi, itu ikut diasah. Beliau ini kalau misalnya tidak membantu dalam persiapan, beliau akan membantu dalam mempublikasikan. Jadi Yang paling rajin tuh. Oh gitu ya. sangat Rajinnya betul. gimana nih? Rajinnya gimana nih? Boleh Jadi- ceritain? Ya Jadi setiap gini. ada acara apapun, prestasi apapun selalu saya di tag pasti. Iya. Iya Kak. Jadi kalau misalnya kayak pengalaman Irene dalam storytelling ya, itu ternyata dimasukkan ke berita di Tribun, di koran, macam-macam berita mana-mana di internet itu banyak, dan Biar itu viral ternyata dari Pak Retang sendiri. Oke. Dan apa ya, kalau kita berprestasi dan dipublikasikan luas gitu kan, kita jadi tambah semangat ya Kak, Betul, untuk betul. mencetak rekor-rekor lain gitu. Ya, Dan minimal teman-teman followermu tambah. Oh, exposure ya, dapat exposure dari Tribuners. Oke. dan juga teman-teman yang lain yang lihat berita itu, mereka merasa tertantang, iya, termotivasi untuk ikut. Jadi benar-benar publikasi itu bukan hanya berdampak pada kita yang dipublikasikan, tapi buat teman-teman yang lihat, dosen-dosen yang lain juga, anak-anaknya jadi kayak, duh kok fakultas saya belum ada di berita ini. Jadi dia lebih memotivasi gitu Kak. Nah itu yang benar-benar Pak Retang tuh wah the best banget lah kalau soal support gitu. Sayang banget lah kita angkatan, setiap angkatan pasti deket sama Pak Retang. Oke. Dan Sering MC bareng ya Mak Irene ya. Iya. Oh iya. Ceritanya. Iya, jadi merakyat kan Kak. Oh iya, sangat-sangat ya. mungkin Jadi kalau akrab boleh gitu. nambahin itu sebenarnya pertama kali saya kenapa akhirnya yakin masuk ke Unika tuh karena publikasi-publikasi itu. Oh, waktu oke. itu. Jadi karena saya lihat di web, wah ini ada mahasiswa berprestasi ini. Hmm. Jadi tertarik gitu buat ikut, wah pengen banget bisa jadi kayak gitu Iya, juga. iya, gitu. iya, Jadi iya. Unika bisa membuat seperti ini. Jadi, Beberapa anak dampaknya paduan suara itu besar-besar. kenapa masuk Unika? Karena ingin ikut Gracia. Oh iya. Betul. Karena Gracia terkenal. Jadi bukan semuanya kuliahnya, kemana-mana. tapi Betul, ingin betul. karena Gracia sudah sampai di Barcelona, Iya. sampai Iya, di betul. Italia gitu. Iya, Betul, iya, betul. betul sih. Tapi memang mendunia banget kan itu Iya. Gracia. Mm-mm. Itu yang dari tahun ke tahun keren banget. Tribuners nggak pernah down gitu ya. Pasti selalu up and up gitu. Dan saya gemes basket. Kenapa nih Pak? Juara-juara. Semoga tahun depan juara. Siap. Nah berarti publikasinya harus lebih kenceng lagi mungkin. Iya. Mungkin. Itu sih Kak yang apalagi di FBS ya, jarang Iya. menemukan dosen-dosen atau dekan bahkan yang seperti itu supportnya. Jadi kita masuk di FBS tuh kayak apa ya, udah oke tambah oke gitu. Jadi yang belum oke pun itu dari kecil-kecil tuh udah diasah sama dosen-dosen, apalagi dekannya gitu. Jadi Oke. nggak nyesel lah aku. Baik, di Nggak guide ya, nyesel. dibimbing Iya. gitu istilahnya ya. Oke, cukup menarik. Tapi awal mulanya tahu kalau misalnya Irene atau mungkin Evin aku punya bakat ini, terus ingin dikembangkannya itu gimana awalnya gitu? Oke, oke. Gimana realization-nya gitu? Maksudnya, Oke, aku dulu. boleh? Mungkin kalau storytelling itu udah dari SMA ya Kak, ikut-ikut gitu. Jadi ketika masuk di perkuliahan, dulu kalau SMA tuh kan kita dibimbing bener-bener 100% dibimbing oleh guru. Kalau sekarang kita dibimbingnya itu bagaimana kita bisa dilepas. Kalau dulu benar-benar dibimbing terus sampai lulus kan. Oke. Jadi seperti Arin bilang, dibimbing-bimbing, lama-lama lepas, tapi tetap in control. Kayak gitu. Nah, mungkin yang Arin sangat merasa bahwa ini sangat diasah, bahkan berdampak pada pekerjaan. Maksudnya ini sampai jadi pekerjaan adalah menjadi MC.
Jadi memang dasarnya kita berdua suka public speaking ya. Oke. Airin lebih ke yang MC yang ceria-ceria gitu, mungkin Evin lebih yang ke formal. Formal, oke. Dari yang sudah bisa public speaking seperti apa, kita dipercayakan untuk jadi MC sana, MC sini dengan dosen-dosen, dengan dekan bahkan, Keren dengan loh. orang-orang hebat. Ya itu kita kan belajar ya, Evin ya. Jadi di situ yang merasa diasah. Jadi MC dipercayakan di mana-mana dengan dikasih wejangan juga. Jadi bukan cuma dipasrahkan, kamu jadi MC udah bagus gitu. Enggak, tapi kita tetap dikasih wejangan, dikasih pelatihan sometimes sama kakak-kakak atau bapak ibu dosen yang menjadi panitia kayak gitu. Dan sekarang jadi kerjaan loh Kak. Saat diasahnya itu Saingan. jadi Makanya Pak, tadi di awal saya bilang saya udah jiper. Itu Pak. beda-beda Kak. Airin mungkin MC di bidang engagement dan wedding. Oh, oke. Gitu. Spesialis di situ ya. Iya. Oke. Kalau kakak kan di sini. Saya di sini aja, Tribuners. Sudah cukup. Iya, jadi saking diasahnya, saking Airin merasakan dampak yang luar biasa, bahkan bisa sampai jadi kerjaan loh gitu. Keren. Gara-gara Unika. Gara-gara It's not Unika. just because of me, tapi mereka benar-benar support. Betul. Luar biasa banget. Itu dari disupport terus malah jadi cuan Tribuners karena Iya. bisa MC kemana-mana. Gitu ya. Keren banget loh. Karena itu relasi kan, jadi dikenal Iya, Pak iya. Ferdi gitu. Balik lagi ke poin relasi Iya, tadi. Oh, Oke, itu dari Airin itu udah cukup menarik. Mungkin kalau Evin gimana ini? Ada yang lebih menarik? Iya, oke, mungkin sebenarnya kurang lebih sama ya tentang support dan sebagainya, atau Oke. mungkin bakat itu memang sebenarnya sudah tahu sejak SMA, kemudian kuliah ini ditingkatkan kembali. Cuman mungkin beda kalau Airin itu menjadi ke pekerjaan, tapi kalau saya pribadi mungkin ada sedikit cerita yang gimana hal ini bisa menjadi apa ya, masa depan juga. Karena kebetulan saya pribadi tertarik dengan bidang pendidikan dan sebagainya. Kebetulan Dosen karena dia, kan? iya, karena kebetulan saya pribadi beberapa waktu lalu itu mengikuti program beasiswa dan kebetulan di semester ke depan ini akan berangkat ke Inggris untuk melakukan studi keren. begitu, dan saya merasa bahwa kayaknya tanpa Unika tuh hal ini tidak bisa. Jadi Unika tuh tidak hanya mempersiapkan masa sekarang, tapi juga bisa menyiapkan jalan untuk ke masa depan Yes, gitu. exactly. Kalau ke pekerjaan ya, mungkin kalau saya ke hal lain gitu, tapi selalu ke masa depan begitu. Dan itu yang menjadi apa ya, positif banget ya. Kayak nggak semuanya mungkin bisa seperti itu sih. Oke. Begitu, kembali lagi harus dari kitanya sebagai mahasiswa plus dukungan dari UNIF juga seperti itu. Oke, ini visioner ya. Mungkin ini apakah ini dari ATGW waktu itu Pak, visionernya? Jadi kan Beberapa alumni yang orientednya ketemu saya itu sangat kuat sih impresi terhadap ATGW gitu ya. Terutama yang personal goal setting gitu. Karena selama ini nggak pernah berpikir harus merancang tujuan 10-15 tahun ke depan Betul. gitu. Tadi itu saya di acara sebelumnya, kebetulan manajer marketingnya alumni angkatan 2008, lalu cerita, aku lama gak ketemu angkatanmu. Iya Pak, kemarin si Bagus alumni psikologi itu nginep di sini. Mimpinya sejak dulu itu bisa kalau udah kerja kaya nginep di Horizon. baik. Itu dibayangkan betul. Oke. Dan kemarin waktu libur apa, Idul Kurban itu ternyata mudik ke Semarang dan nginep 3 hari di situ. Mimpiku terjadi gitu. Ya mulai dari yang konyol-konyol pengen bisa nginep di hotel berbintang sampai beberapa kayak Novita TP itu memang sudah dari ATGW, aku harus ambil master and PhD di luar. Udah kalau udah punya goal setting kuat gitu, ya sudah. Lalu kita tinggal mendampingi. Memang tidak mudah ya, karena itu bukan kebiasaan kita. Ya, aku masih ingat kalau pembukaan ATGW itu 15 tahun yang akan datang kamu di mana, sebagai apa, jadi apa? Kayak langsung kita pertanyaan gitu ya. Baik. Iya. Tapi itu tadi Evin keren banget mau ke Inggris gitu ya. Itu Berangkat kapan? Nanti sekitar September. Iya. oke. Agustus ke Kamboja, September ke London ya. Wah gitu, fingers crossed. Jalan-jalan Good luck, terus. good luck. Iya. Wow, Pak Ferdinand nggak ikut? Enggak. Kenapa? Enggak ya, Pak, bercanda. Bercanda aja. Tapi keren banget, salut sama prestasinya. Kalian berdua itu amazing banget sih, keren banget. Dan ini inspiratif banget pastinya juga buat Tribuners. Jadi lebih tahu lagi kalau di Unika ternyata mengasah bakat itu sangat mendalam gitu ya. Maksudnya dari A sampai Z diajarin, terus habis itu juga nggak lupa untuk dilepas juga seperti itu ya. Oke. Ya pada titik tertentu kan memang harus dilepas ketika apa ya nilai-nilai itu sudah masuk, sudah dimiliki oleh si mahasiswa gitu.
Saya pikir lalu masing-masing mahasiswa lalu punya standar personal yang menurut ukuran dia udah oke, ya sudah. Iya. Bener-bener talenta pro patria at humanitas. Wah, Siapa lagi? Yang sering sama Erin itu siapa? Erin ya, yang psikologi itu Erin ya? Erin. Oh ya, Siapa namanya? Erin. Esterina. Esterina. Ada juga nih yang berprestasi psikologi. Iya, sama mungkin kayak mereka berdua sih sering MC. Biasanya kalau ada acara ditanya oleh panitia, MC-nya siapa Pak Rektor? Cari mahasiswa gitu ya. Oh, baik, oke. Karena saya belum lama juga kembali, jadi yang bisa apa ya Erin, Irfan gitu. Oh, berkutat di 3 itu ya. Baik. Oke. Ada TP itu sama teknik pangan itu cowok itu. Peter sama satu lagi ada lagi. Alan ya. Oh, iya, Cowok-cowok di teknik pangan juga Bisa belajar keren public loh. speaking ya. Oke. Karena Bahkan menurut saya ketika ada acara lalu jadi MC itu tidak sekedar memandu acaranya, tapi di situ pergulatannya kan kepercayaan diri, persiapan kita, betul. keyakinan kita ketika sudah tampil dan sebagainya. Betul. Harus siap mental gitu ya, Iya Pak. Keren loh yang tadi ya. Berarti ada yang tadi TP tapi juga bisa Ya. MC gitu. Public speakingnya juga jalan. Di mana-mana ada MC kalau di Unika. Oh, Serius. gitu ya. Gampang ya cari. Iya. Oh, itu kayaknya sangat common di sana. MC nggak? Enggak. Enggak sih, Pak. Enggak sih, Pak. Bakat terpendam mungkin ya. Saking terpendamnya jadi baru nongolnya sekarang. Gitu. Oke, kalau ini menarik banget Pak Ferdinand. Terus ini berarti sangat menerapkan nilai-nilai tentang pendidikan yang mengembangkan talenta gitu ya. Karena sejatinya hakikat pendidikan itu bukan IP. Kenapa bukan tuh, Pak? indeks prestasi, itu hanya salah satu dimensi saja. Karena kan lalu kalau bicara manusia yang seutuhnya itu kan tidak hanya kecerdasan, keilmuan. Tapi tadi loh, kemampuan untuk menyadari punya bakat, lalu mengembangkan bakat itu akhirnya menciptakan, membangun kepercayaan diri. Kalau sudah pede, maka menghadapi tantangan baru juga akan bisa. Dan Betul. kayak snowball effect gitu ya. Jadi lalu kenapa kita punya sebuah frame dalam membangun pendidikan di Unika tidak hanya sekedar keilmuan. Saya sedang memikirkan nanti wisudawan terbaik itu tidak ukurannya tidak hanya IP dan masa studi gitu ya. Wah, setuju. Iya dong. Ya. Langsung setuju. Memang lalu perdebatannya mengukurnya gimana kan gitu. Kalau keilmuan kan diukur dengan indeks prestasi gitu ya. Tapi lalu orang yang lalu bisa menyadari talentnya, lalu mengembangkan talentnya itu ukurannya apa gitu. Betul. Apakah nanti prestasi atau apapun nanti sedang kami rumuskan. Oke. Semoga lancar. Termasuk saya pernah ketemu mahasiswa yang di keilmuannya sangat kuat gitu ya. Oke. Tapi nggak punya relasi. Aduh. Nah waktu itu menjadi perdebatan. Ini gimana wisudawan terbaik kah? Kalau aku enggak gitu kan. Karena kan ya. Karena kan dia dalam hidup nanti tidak mungkin sendirian, sehebat apapun ilmu yang dia kuasai. Betul sih, betul. Iya. Kalau saya mah modalnya cuma relasi doang, malah nggak punya keilmuannya. Aduh, saya nggak ikut-ikut kalau ini ya. Pokoknya dari angkringan sampai pemimpin redaksi Oh iya, betul itu. kenal itu yang dari Itu- security sampai kapolda kenal itu loh. Betul. Kalau itu saya bisa mengiyakan. Kalau itu saya masih bisa mengiyakan ya, terima kasih. Kalau yang tadi sebelumnya saya tidak ikut-ikut. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir dan juga pamungkas nih dari Evin dan Irene. Kira-kira pesannya untuk Tribuners apa? Mungkin buat teman-teman Tribuners yang sedang melihat, gitu pesannya adalah yang pertama ketahui dulu sih bakat kita itu apa. Karena ketika kita sudah ketahui, nanti sebenarnya mengembangkannya itu gampang, tapi susah di awal tuh susah taunya. Biasanya banyak teman-teman saya juga sebenarnya mereka itu punya banyak bakat, tapi karena nggak sadar, nggak tahu, jadi nggak bisa dikembangkan. Jadi penting sih untuk kita bisa melihat ke diri kita sebelum kita melihat keluar gitu, kita pintarnya apa, dan kemudian fokus ke hal yang memang kita baik di situ, supaya nanti PD-nya pun juga keangkat, kemudian prestasinya pun juga menambah dan sebagainya. Keren banget. Mungkin dari saya itu. Pak Ferdinand setuju? Menemukan lebih sulit daripada mengembangkan gitu ya. Betul. Ya. Kadang-kadang tidak pede sih menyadari itu bakatku. Kadang-kadang butuh teman. Kamu tuh bisa loh, masa sih? Masa sih gitu. Bingung ya, malah temen kadang dijadiin kacanya gitu. Yang ya. kedua Bisa kalau bercermin. menemukan tadi aku menyarankan gini, jangan pernah menutup diri untuk berbagai macam kemungkinan hal baru, mencoba hal baru. Saya mencoba ini. Nah, nanti lalu kita bisa merasakan aku paling nyaman, enjoy di sini. Bener. Tapi kalau nggak pernah berani mencoba,
Apa kata Dari dunia? mana tahu? Apa kata dunia? Oke, menarik. Thank you, Evin. Kalau dari Airin, kira-kira? Oke, kalau selain dari pengembangan talenta, mungkin kalau dari Airin untuk Tribuners yang ada di sini adalah jangan sia-siakan waktumu. Jadi kalau ada kesempatan datang, kadang tuh cuman apa ya? Warningnya tuh cuman kecil, cuman dikit, kayak cuman oh tahu ada kegiatan ini, tapi ya tahu-tahu aja gitu. Tapi padahal itu adalah momen untuk kita tuh coba. Jadi jangan tunggu kita siap. Sebenarnya gitu sih, jangan tunggu siap, karena kalau mau ditanya kapan siap, kayaknya kita nggak pernah siap ya. Tapi gimana cara kita memberanikan diri untuk first step, kayak yang Evin bilang tadi. Karena kalau storytelling apalagi pas masa pandemi, persiapannya online dan harus take video itu kan berulang-ulang ya. Capek gitu-gitu, kalau dipikirin siap nggak bagi waktu sama pelajaran dan segala macam, nggak siap. Tapi I want to, aku mau gitu. Aku mau coba. Di situ sih intinya. Jadi jangan sia-siakan opportunities, jangan sia-siakan waktu yang ada. Karena berjalan sangat cepat ya, Vin. Kita nggak ada udah mau skripsi ya, udah mau lulus. Gak sadar. Iya. Jadi gitulah, jangan jadi kupu-kupu dan kura-kura saja. Nah itu dia Tribuners. Manfaatkan waktumu. Setuju Pak Ferdinand? Harus memang loh. Saya dulu tuh IP saya nggak tinggi gara-gara ikut macam-macam itu. Ini pembelaan ya kayaknya. Terdengar seperti pembelaan gitu. Saya itu dulu waktu kuliah ikut paduan suara, ikut sepak bola, ikut kelompok rohani, itu sangat. Semua dicoba ya, rohani. Pokoknya semua tak coba. Gak apa-apa Pak, itu juga life changing kok. Sama kayak dia ngomongin Airin ya. Nyatanya Pak Ferdinand bisa di sini sekarang, luar biasa. Terima kasih banyak semuanya atas waktunya Pak Sama-sama, Ferdinand, Eza. Evin, dan juga Sama-sama. Airin. Semoga semakin bersinar di luar sana. Amin. Dan it's been fun juga ngobrol sama kalian. Thank you banget udah mau datang. Oke. Pak Ferdinand, terima kasih juga. Sama-sama. Iya, terima kasih, Tribuners, nice talk. ya. Thank you. Ya, Tribuners, sekian untuk Tribunika kali ini. Jangan lupa untuk saksikan Tribunika selanjutnya hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Saya Elsa Elning Tias, pamit undur diri. Sampai jumpa.